Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang kami hormati, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Sobi Al-Muayyad Aziz selaku pengasuh dan ketua Ma'had Tarbiyatun Nasiin, dan kepada beliau Kepala Sekolah Bapak Lukmanul Hakim yang kami hormati, dan seluruh pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Fiqhul Wadih, yang mana kitab Fiqhul Wadih ini diajarkan di SMK Tarbiyatun Nasiin. Kita lanjutkan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus siyami utawi pira-pira rukune poso iku syai'ani ana suwiji-wiji loro, rupane an-niyatu niat. Fatanwi mongko niat sapa sira bikol bika kelawan ati sira kullalailatin ing dalem saben-saben wengi, anaka ing satemene sira iku tasumu poso sapa sira Ramadhana ing dalem bulan Ramadan lillahi ta'ala. Rukun puasa ada dua. Perlu diketahui bahwasanya rukun adalah perkara yang harus dilakukan di dalam suatu ibadah, dan perkara tersebut termasuk bagian dari ibadah. Ketika tidak dilaksanakan maka ibadah tersebut tidak sah. Begitu juga rukun puasa ada dua. Ketika ada salah satu rukun dari kedua hal ini tidak terlaksana, maka puasanya tidak sah. Yang pertama adalah niat. Niat dilakukan di dalam hati pada setiap malam di bulan Ramadan, dimulai setelah masuk sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh. Itu tempatnya niat puasa. Sedangkan untuk melafadzkan, mengucapkan, ini hukumnya sunnah. Niat bisa dilakukan dengan bahasa Arab ataupun dengan segala bahasa. Ketika mampu dengan bahasa Arab maka dia niat bahasa Arab. Nawaitu shauma ghadin an antai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Lah, niat ini diucapkan di dalam hati. Nek cara Jawa niki ngrentek nang jero ati. Berarti yang niat iku nang jero ati. Ketika bahasa Jawa boleh, saya niat ingsun nglakoni poso fardu wulan Ramadan ing dalem ikilah taun fardu krana Allah Ta'ala. Atau yang bisa bahasa Mandarin silakan, atau yang bisa bahasa Inggris silakan, atau bahasa campuran juga silakan. Yang penting niat harus dilakukan setiap malam. Ketika dia tidak niat maka otomatis puasanya tidak sah. Tapi dia tidak boleh, dia harus tetap imsak, tidak boleh makan dan minum. Nanti setelah Ramadan dia harus mengqadhanya. Al-imsaku yang kedua
al imsaku ngeker anil akli saking mangan, wasyur bilan ngombe, wal jima ilan jima, wajami ilmuftiroti lan sekabehane pira-pira perkara kang batalaken poso, min tulu il fajri awit saking metune fajar, ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Rukun puasa yang kedua yaitu mencegah dari makan dan minum, berhubungan suami istri dan segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah waktu puasa. Jadi waktu puasa di dalam syariat agama Islam ini dimulai masuknya waktu sholat subuh sampai masuknya waktu sholat maghrib. Meskipun dia sudah masih kuat menjalankan puasa, tak terus nuai, namanya gak dibatalne. Nah, maka malah haram, karena menurut syariat poso di dalam agama Islam itu dimulai dari fajar shadiq masuk sholat subuh sampai masuk sholat maghrib. Ketika masih kuat ingin riyadho, ingin ya harus dibatalkan. Harus dibatalkan, minum seteguk air atau satu kurma, kemudian tidak makan terserah. Jadi tidak ada poso nerus, itu enggak ada, atau poso dur. Jadi 24 jam non-stop itu malah haram. Nah, iki menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dari makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dan segala hal yang membatalkan puasa, seperti memasukkan benda dari luar masuk melalui hidung, melalui telinga dan lain sebagainya. Ini termasuk hal yang membatalkan puasa. Ketika hal ini semua, makan, minum, jima, ini ketika dilakukan secara sengaja. Nah, inilah dua rukun sholat yang harus ditetapi. Yang pertama ini niat, yang kedua menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq atau masuk sholat subuh sampai terbenamnya matahari atau masuk sholat maghrib. Perlu diketahui, karena sulitnya untuk membedakan perpindahan antara lail sampai fajar, ini sangat sulit, sehingga para ulama Jawa ini memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu dikatakan dengan imsak. Imsak ini biasanya 10 menit sebelum masuk sholat subuh ini sudah ditandai imsak. Imsak di sini bukan berarti tidak boleh makan dan minum, bukan berarti dimulainya berpuasa, tidak. Cuma ini adalah teknis para ulama Jawa ini menjaga agar tidak kebelanjur. Agar tidak kebelanjur. Ya. Setelah itu, maka mestilah ketika ada tanda kok imsak lah, tetap boleh diteruskan makan, tapi lebih baik kita berhenti, kita bersih-bersih, kita gosok gigi, kita mandi dan sebagainya, sehingga ketika sudah masuk puasa kita sudah bersih, sehingga tidak usah gosok gigi, sehingga nanti khawatir airnya masuk dan sebagainya. Nah, itulah bukan berarti mulainya puasa itu dimulai dari waktu imsak, tidak. Imsak itu hanya digunakan ikhtiyat untuk berhati-hati agar tidak terlanjur, ya, karena sulitnya membedakan pergantian waktu lain masuk pada fajar
shadiq. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.